Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Dalam kesempatan ini, Ibu akan membahas materi bab 1 sub 2 di kelas 11 mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Konsep materi yang akan kita bahas yaitu bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan HAM. Di dalamnya kita akan membahas tentang nilai dasar Pancasila, nilai instrumental Pancasila, dan nilai praksis Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung banyak nilai-nilai kemanusiaan, baik itu hak asasi maupun kewajiban asasi. Di dalam Pancasila, sebagai ideologi bangsa Indonesia, menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apa saja nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar Pancasila. Yang dimaksud dengan nilai dasar Pancasila yaitu nilai yang bersifat tetap, yang mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai baik dan benar yang akan selalu melekat pada kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam nilai dasar ini tidak boleh diubah. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya adalah adanya jaminan hak memeluk agama, jaminan hak melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Dilihat dari nilai kemanusiaan, yaitu sila kedua, yaitu adanya jaminan hak persamaan di hadapan hukum, kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Dilihat dari nilai persatuan, yaitu sila ketiga, yaitu adanya sikap saling hormat menghormati, rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berikutnya adalah nilai kerakyatan, yaitu sila keempat. Di dalamnya kita harus menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak dan partisipasi masyarakat. Nilai keadilan sosial. Di antaranya yaitu mengakui adanya hak milik perseorangan, memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk mengembangkan diri dan dalam kehidupan. Yang kedua adalah nilai instrumental Pancasila. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sini kalian bisa melihat tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mulai dari adanya Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang dan Perpu, Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Berikutnya adalah tentang perundang-undangan yang menjamin HAM di Indonesia. Dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945. Di situ diatur di dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Dan yang lebih khusus yaitu diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J.
Kemudian diatur pula di dalam TAP MPR, diantaranya TAP MPR nomor 17 MPR 1998. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu adanya undang-undang atau Perpu. Undang-undang yang mengatur tentang jaminan HAM di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan sebagainya. Kalian bisa nanti menyimak dengan teliti berbagai undang-undang yang menjamin tentang HAM di Indonesia. Yang keempat adalah tentang peraturan pemerintah, diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. Yang kelima adalah keputusan Presiden, salah satunya yaitu Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi HAM. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah nilai praksis Pancasila. Apa itu nilai praksis Pancasila? Yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis juga dapat berubah. Jadi nilai dasar yang telah diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan kemudian diterapkan secara praksis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah sikap yang harus ditunjukkan terkait dengan upaya penegakan HAM berdasarkan sila pertama? Di antaranya kita harus membiasakan saling menghormati antar umat beragama. Kalian sudah memahami apa yang disebut dengan kerukunan umat beragama. Yang kedua adalah menghormati kebebasan beribadah agama lain. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Yang kedua adalah sikap yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan HAM berlandaskan sila kedua, yaitu kita harus saling mencintai sesama manusia, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia, dan bersikap tenggang rasa kepada orang lain. Berikutnya yaitu kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan harus berani membela kebenaran dan keadilan. Dan tidak lupa, kita juga harus menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain dalam hubungan internasional. Berikutnya, sikap yang ditunjukkan yang terkait dengan upaya penegakan HAM berdasarkan sila ketiga. Yang pertama adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Berikutnya adalah sikap yang ditunjukkan terkait dengan penegakan HAM berlandaskan sila keempat. Yang pertama, tidak boleh kita memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, kita harus mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah atau mufakat. Berikutnya adalah sikap yang ditunjukkan yang terkait dengan upaya penegakan HAM berdasarkan sila kelima. Yang pertama, kita harus membiasakan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban juga kita harus seimbang. Kita juga harus menghormati hak-hak orang lain. Kita tidak boleh melakukan pemerasan kepada orang lain. Kita harus bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain.
dan menjauhi sikap boros dan bergaya hidup mewah, atau istilahnya adalah hedonisme. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan tingkatkan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.